What's up guys, kembali dengan Syurik Shop dan hari ini kita akan review dua unit yang berbeda dari yang biasa kita review pada dasarnya di Syurik Shop yang dari Gel Blaster konversi ke Airsoft. Ini adalah GBB atau Gas Blowback Handgun. Nah, di sini seperti yang kita lihat di boxnya, di dusnya di sini ada Glock 18 Black Automatic dan di sini ada WE Galaxy GBB. WE atau WE ini adalah salah satu merek airsoft yang sudah sangat terkenal dan sudah sangat lama. Sejak saya main airsoft di tahun 2011 dulu sudah ada merek WE ini, dan sekarang dia baru saya tahu dia itu sekarang Taiwan ya, dengan kualitas yang kemungkinan sudah lebih bagus. Kita buka dulu untuk kedua unit ini. Wow, langsung kelihatan di sini untuk Glock 18C-nya kita dapat manual, kitab-kitabnya di sini dan unitnya. Kita kesampingkan saja. Kita mulai saja dari sini. Oke, ini ditutup dulu biar tidak mengganggu konsentrasi. Alright. Nah, Glock 18C. Nah, ini adalah salah satu unit andalan sebenarnya untuk bermain. Dulu saya pakai Glock 23F cukup lama, sekitar 3-4 tahun. Dan ini adalah kakaknya, Glock 18C yang sudah punya fitur selektor begitu. Jadi dengan ukuran panjang yang sama dengan Glock 17. Dan dia punya kelebihan, dia menggunakan selector switch di sini yang bisa kalian pilih antara semi dan auto. Nanti sebentar kita akan tes untuk performance dan mode tembaknya ini. Nah, ini seperti Glock pada umumnya, dia menggunakan frame polimer dan slide metal. Nah, Glock asli ada yang sering bertanya, ini full metal ya? Glock full metal itu tidak ada di dunia guys, karena real steel-nya pun itu menggunakan bahan polimer, bukan menggunakan bahan metal untuk frame-nya. Slide-nya yang menggunakan bahan metal. Dan ini seperti kita lihat di sini sudah ada porting untuk slide-nya, which is terlihat sangat keren ya teman-teman. Kalau kita kokang, ini ada magazine di dalam, jadi dia akan mengunci slide-nya karena dia tidak ada isi bibinya. Memang ini belum pernah kita tes, belum pernah kita apa-apain, kita langsung review. Nah, seperti ini dia mengunci slide, dan di bagian atas ini kita lihat ternyata sudah ada porting juga untuk outer barrelnya. Wow, keren ya teman-teman. Magazine ini full metal dan cukup berat. Sebentar juga mungkin kita akan timbang untuk kedua unit ini. Alright, seperti itu. Di sini seperti Glock pada umumnya, dia ada mekanisme trigger safety ya. Kalau ini ketika kita taruh di holster atau kita pegang kemudian tidak sengaja tertarik ininya, bagian trigger ini dia tidak akan menembak kecuali bagian tengah ini. Bagian tengah yang ini, yang kecil ini, itu ditekan baru slide ini bisa meluncur, dan dia punya step 1 dan 2. Nah, itu sudah firing. Nah, ini asik karena di bagian bawah sini ada safety untuk unit Glock 18C ini. Jadi kalau safety, posisi dia terkokang, kita bisa mendorong ini ke bawah dan itu safety. Walaupun sudah bagian tengah ini kita tekan, dia tidak akan bisa ditarik ketika kita sudah switch ke safety, tapi itu agak keras jadi saya tidak gunakan. Dan kita lihat ini untuk slide-nya. Di sini ada stiker, ini bisa dilepaskan. Di sini ada 18C tactical 9x19 mm ya. Di bagian sebelahnya di sini ada made in Taiwan, wetactical.co.ltd. Nah, di bagian ejecting portnya ini ada nomor serinya dan ada juga marking WE di sini. Nah, di bagian sini juga ada ada WE dan kemudian nomor serinya. Di bagian depan, wow guys, ini salah satu kelebihan dari merek WE ini atau WE. Dia sudah punya threaded outer barrel yang memungkinkan kita untuk memasang aksesoris seperti silencer ya, atau tracer di bagian depannya ini. Tapi kita perlu adapter. Kalau tidak salah ini 11 atau 12 mm, nanti kita juga bisa coba. Alright, seperti itu. Untuk melepas slide gampang. Ini kita kokang dulu, kemudian ini bagian pengunci 2 kiri kanan itu kita turunkan ke bawah. Kemudian slide itu kita dorong ke depan. Nah, di sini teman-teman unitnya sudah ada hop up adjuster. Nah, ini hop up adjusternya
biasanya disorong ke kanan, disorong ke depan, ke depan unit itu untuk menambah dan untuk mengurangi kita putar ke belakangnya. Oke, seperti itu bagian dalamnya teman-teman. Standar dan keren. Kalau untuk masukkan gampang, ya, didorong saja. Nah, alright. Nah, bagian slide-nya apa bagian bagian visir depan belakangnya ini khas Glock, ada bentuk U-nya dan bagian depan ada dotnya. Nah, dot itu yang kita taruh di target dan dot itu di bagian tengah di antara bagian U itu. Jadi seperti itu slide-nya dan ini otentik seperti Glock 18 C pada real steel-nya. Oke, seperti itu kita review singkat kita untuk fisik dari Glock 18C. Kita lanjut ke Galaxy guys. Di sini ada WE Galaxy GBB G, ini adalah Glock, which is artinya frame-nya sama. Di sini juga ternyata Galaxy ini ada tipikal yang dia H atau High Kappa dan 1911. Ini warna black ya. Tulisan-tulisan lain tidak ada yang perlu untuk diperhatikan. Nah, di bagian dalam ini sudah kita buka sebelumnya box ini, dan dia ada juga kunci L dan ini ada manual booknya, sudah taruh di dalam saja. Dan dia dapat rel bawah dan rel atas yang sudah kita pasang. Unit datang belum dengan kondisi seperti ini dari pabrik, tapi kita pasang saja karena lebih keren dan untuk mempercepat kita review unit ini. Nah, unit ini direkomendasikan untuk teman-teman yang suka speed QB atau kompetisi tembak target karena didesain untuk ergonomis, ringan, dan dia dibantu dengan fitur-fitur yang memudahkan kita untuk membidik. Nah, perbedaan antara dua unit ini unit seperti organik teman-teman yang digunakan oleh penegak hukum atau tentara. Kalau Glock itu di Amerika sampai sekarang dia masih digunakan sebagai standar issue dari kepolisian Amerika. Nah, salah satu unit yang paling terkenal ya di dunia Glock. Sedangkan Galaxy ini tipikal race gun atau untuk kompetisi ya. Jadi dia ada rel atas bawah. Rel atas ini bisa dipasangkan aksesoris, demikian juga dengan rel bawah. Dan ketika kita lihat bagian ini, maka dia harusnya tidak ada bedanya atau sama dengan Glock. Itulah di depan tadi ada G series ya teman-teman, artinya dia mengadopsi frame dari Glock. Sedangkan yang di atas ini khas dari Galaxy itu sendiri. Nah, ejection portnya menarik di sini, ada tekstur yang berbeda, dan bagian depan sini kita lihat dia ada porting juga untuk bagian slide atasnya. Nah, kalau mau dibilang slide berarti dia meluncur kan, seperti ini seharusnya. Ini slide. Nah, kalau yang ini slide-nya fix teman-teman, tidak bisa bergerak. Yang bergerak itu ada boltnya. Di sini ada kayak charging handle M4 yang ditarik itu, tapi bentuknya lebih kecil. Jadi untuk kokang itu seperti ini. Nah, kita sangkutin dulu karena magazine ada di sebelah sini, jadi dia tidak ngelok kalau seperti itu. Nah, kita sangkutin, dia terlihat seperti ini teman-teman. Agak unik unit ini. Dan ketika melepaskan sama seperti Glock tadi, kita tinggal menekan bagian magazine catch-nya, magazine release-nya itu untuk merilis bagian slide tadi, dan unit ini sudah siap untuk ditembakkan. Kemudian dia punya fitur trigger yang sama dengan Glock. Ada bagian tengah itu, di sini lebih keren warna merah yang berguna untuk pengaman triggernya. Kalau ditarik bagian samping dia tidak akan menembak kecuali jari kita masuk lurus dan kemudian menarik ini dia akan menembak. Nah, ini triggernya kalau kita perhatikan berbeda dengan Glock yang original ya. Ini agak curve, kalau ini straight, ini lurus. Kalau yang tadi Glock agak melengkung. Nah, itu biasanya kita perlu trigger lurus untuk kompetisi biar nembaknya lebih cepat. Nah, kenapa menggunakan charging handle atau bolt yang seperti tadi? Itu karena dia ada keuntungan lain, teman-teman, yaitu dia slide ini tidak bergoyang. Ini tidak ada goyang-goyangnya. Kalau di Glock ini seperti aslinya memang seperti ini.
Ini bagian outer barrel ini masih goyang-goyang. Nah, kemudian yang ini outer barrel itu tidak terpengaruh sama sekali dengan pergerakan dari boltnya. Keren ya, ini artinya untuk akurasi yang lebih baik seharusnya di atas kertasnya seperti itu. Di sisi yang lain, itu juga berpengaruh ketika kita pasang attachment, misalnya di atas slide-nya ini. Misalnya di sini kita punya RMR, kita coba pasang dulu. Kita coba pasang sebentar. Nah, seperti ini teman-teman. Di unit ini ketika kita menembak, bagian ini kan akan terlempar ke belakang, blowbacknya ada di sini, boom boom, dia akan recoil. Dan bagian slide ini, bagian atas dia tidak bergerak teman-teman, tidak bergerak karena recoil. Jadi itu juga supaya RMR atau optiknya lebih tahan dan dia tidak terlalu mempengaruhi akurasi ketika kita menembak. Mana dia? Nah, itu dia titiknya. Oh, yang bergerak hanya ini. Sedangkan kalau seandainya Glock bisa kita pasang RMR dengan melepas visir belakang ini, mengganti itu dengan RMR. Tapi ketika kita menembak, maka ini akan terjadi efek blowback, efek recoilnya seperti ini. Otomatis bagian dari RMR itu akan maju mundur bersama-sama dengan slide-nya. Yang artinya selain mempengaruhi nanti kita untuk target akuisisinya, juga mempercepat umur dari RMR itu. Jadi memang unit ini, Galaxy ini, dia didesain memang untuk menembak dengan lebih akurat sepertinya ya teman-teman. Magazine yang sama dengan Glock, tapi di sini merah bagian apanya itu, tempat keluar gasnya. Apa lupa saya, silahkan dikasih tahu di kolom komentar kalau kalian tahu. Nah, ini dia bentuk magazinnya, WI ya teman-teman, sama-sama, bagian bawah pun sama. Nah, ini harusnya bisa interchangeable. Ini merah punya Galaxy, kita tes kalau magazine Glock 18C ini bisa masuk. Nah, masuk dan stabil. Sebentar juga nanti kita coba isi gas dan apakah dia bisa ditembakkan magazine Glocknya WE ini ke di unit Galaxy ini. Nah, unit ini keren teman-teman. Kita juga lihat misalnya di bagian bawah sini kita pasangkan. Nah, ini ada ada dummy center. Kalau kalian mau pasang center atau pasang laser, itu juga bisa di unit ini. Kalau main di dalam ruangan atau agak gelap supaya membantu kalian, juga bisa ada laser. Dan bagian yang seru juga ada di depan sini teman-teman. Ini ada 14 mm CCW threading untuk ujung atau muzzle dari unit Galaxy ini, sehingga dia bisa langsung saja kita pakaikan silencernya M4 tanpa perlu adapter. Nah, kalau di Glock dia bisa pakai silencer, tetapi kita perlu adapter lagi. Sedangkan ini memang didesain dari pabrik sudah bisa langsung kita pakaikan silencer yang sering didapat di pasaran, 14 mm counterclockwise. Cakep. Weh, keren ya unit ini. Apalagi fitur-fiturnya, dia simple tetapi seru. Unit ini banyak fitur-fiturnya. Oh ya teman-teman, di bagian depan ini itu sudah ada fiber optik untuk front sight, sehingga walaupun tanpa menggunakan RMR, harusnya target akuisisi dari unit ini akan lebih mudah, apalagi untuk kondisi low light atau ketika kita bermain di sore hari menjelang malam atau di malam hari. Jadi saya tunjukkan, nah seperti ini. Nah, bagian belakangnya dia tidak seperti Glock yang ada garis putihnya bentuk U itu, tetapi di sini tidak ada. Dia hanya ada ini, dia ceruk di situ, dan kemudian kita bisa menaruh bagian titik ini, bagian visir depan fiber optiknya itu di tengah, kemudian menembak. Nah, ini menguntungkan karena fiber optik ini dia menyerap cahaya dan sangat kentara ya di posisi gelap atau low light, atau ketika cahayanya kurang. Ini dia sangat terlihat, lebih terlihat justru di sore hari kalau bagian green ini. Kita taruh bagian hijau atau fiber optik dari visir depan itu di tengah cerukan dari
dari visir belakang, kemudian harusnya di situ target kita bisa menembak. Oke, seperti itu guys. Nah, selanjutnya kita akan coba timbang kedua unit ini. Posisi magazine kita masukkan dan kita ambil dulu. Ini harusnya lebih berat, jadi supaya adil kita lepaskan aksesorisnya dulu. Ini kan timbang biar tahu berat unit kosongnya, unit dari pabriknya seperti apa ya. Oke, front capnya pasang lah. Oke, seperti itu. Dan di sini ada timbangan on. Oke, pertama Glock 18C. Berapa beratnya? 762 gram ya, 762 gram. Jadi sangat proporsional untuk ini unit yang cukup ringan teman-teman. Jadi tidak terlalu, kalau kalian taruh di holster untuk sidearm dan kalian masih bawa juga unit laras panjang yang beratnya 2-3 kilo, dia sangat tidak membebani kalian. Hanya tidak sampai 1 kilo, 762 gram saja. Dan untuk Galaxy 897, dia agak lebih berat ya teman-teman. Entah kenapa, harusnya hampir sama saja. Bagian slide sama-sama metal. Berat di mana dia? Mungkin di magazine ya. Kita cek magazine, kalau beda beratnya 275, 277 justru sedikit lebih berat di magazine Glocknya. Agak berat berarti unit ini, tetapi masih di bawah 1 kilo sehingga tidak terlalu membebani kalian saat dipakai main ya. Ini di 896 gram untuk WE Galaxy. Kalau kita sudah pakaikan RMR, kita pasangkan silencer dan kita taruh misalnya ini si plastik. Nah, seperti itu dia sudah sekilo lebih. Oke. Sip. Nah, kalau seperti ini ya ringan sekali, 896 gram. Alright, seperti itu kira-kira review fisik dari kedua unit ini, Glock 18C dan Galaxy G series. Yang kedua unit ini adalah keluaran dari WE atau WE Taiwan. Dan next teman-teman, kita akan tes performance untuk kedua unit ini. Alright guys, sudah ada chrono di sini. Saya cari-cari tadi chrono station yang tadi mana yang biasa kita pakai, jadi kita bikin sistem BPJS-nya aja. Dan kita akan isi unit ini juga untuk edukasi. Siapa tahu teman-teman yang di YouTube-nya Syurik Shop itu para user AEK yang belum pakai secondary, jadi ini perlu. Jadi ini magazine kita hadapkan ke bawah, kemudian ini green gas kita ya pakai valve Dino, kemudian kita masukkan ke bagian inlet valve-nya, posisi seperti ini, dan kita tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, biasa 8 detik cukup untuk mengisi magazine ini. Dan bagian ini sudah keras, artinya sudah ada gas di dalamnya. Selanjutnya kita isi BB-nya. Nah, juga tadi ternyata tidak menyiapkan BB loader, jadi kita isi saja seperti misalnya teman-teman yang tidak punya BB loader. Jadi tarik saja springnya ke dalam seperti itu, kemudian BB kita masukkan lewat bagian bawah yang agak lebih besar itu garisnya. Tapi biasanya ini tidak rapi ya, tidak tersusun zigzag dengan rapi, ada ompong-ompongnya guys. Nah, entah berapa BB, rapi guys. Nah, seperti itu, dia zigzag. Glock biasanya 26 BB ya untuk magazinnya. Kita isi juga yang ini, bagian yang galaksinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. Dan isi BB. Nah, gampang kan tanpa BB loader. Kalau isi satu-satu dari atas itu tidak sehat untuk magazine lipnya, nanti cepat rusak. Isi seperti ini yang lebih aman. Ompong guys, biarlah. Ada ompong satu ya, seperti itu. Langsung saja kita tes. Ini ada semi, ini auto ya, jadi kita tes tentu di bagian seminya. Chrono sudah siap dan langsung saja tes. Kacamata saya sudah pakai, tadi aman.
Brr. Kencang juga ya. Ya, WE memang terkenal tinggi ya FPS-nya. 357 guys. Shot pertama. Wow, 360, tinggi sekali. 352. 4 349. 347. 5 ya tadi. 6 340-an masih. Ini bisa terlihat kah, teman-teman? Nanti kita tunjukkan untuk recapnya ya. So berapa? 6 7 8 9. Dia agak drop 10. Ya, terakhir di 340. Mari kita tunjukkan untuk playbacknya ya. Di sini 8 shoot. Ini dia. Awal-awalnya ngeri ya di atas 350. Nah, pada tembakan keempat dia stabil di 340-an. Jadi unit ini taruhlah dia ada di 340 plus ya, teman-teman. Untuk Glock 18C. Alright, kita reset dulu. Dan kita kembali untuk mengetes FPS dari WE Galaxy. Ini dia unitnya, sudah isi BB tadi entah berapa, cukup ya 10 tembak, tadi 8 aja lah. Karena ketika kita tunjukkan tadi kan 8 itu satu row-nya. Oke, tes FPS WE Galaxy belum charging handle. Oke. Mama piara beta. 370 guys. 355. 351. 352. 349. 355. 354. Nah, shoot ke 8. 342. Alright. Jadi berapa nih untuk shoot per shootnya? Nah, itu ini dia. Teman-teman bisa lihat shoot per shoot dari unit WE Galaxy, teman-teman. Di sini yang pertama 370 itu tinggi sekali untuk handgun, dan kemudian dia turun ke lebih banyak di 350 FPS. Nah, jadi unit ini tidak begitu jauh perbedaannya. Yang ini, yang Glock 18C itu dia kebanyakan di 340 besar, sedangkan yang Glock G series sih Galaxy ini dia ada di 350-an kecil ya. Taruhlah 340-an, 350-an FPS, beda tipis. Tapi dengan menembakkannya beberapa kali tadi, saya bisa merasakan bahwa blowback dari Glock ini dia lebih besar, dia lebih berasa itu blowbacknya. Sedangkan WE Galaxy ini yang bergerak mungkin karena cuma bagian charging handle atau boltnya unit ini, jadi dia lebih manageable, dia lebih stabil ya. Tidak begitu berasa untuk blowbacknya, walaupun dengan FPS yang sedikit lebih tinggi daripada Glock ya. Mungkin memang itu fungsi dari pergerakan dari bolt ini. Memang desainnya seperti itu untuk WE Galaxy ini, karena dia digunakan biasanya untuk kompetisi atau menembak secara akurat ya, untuk menggunakan ini, jadi tidak perlu blowback yang terlalu kencang justru. Sedangkan yang ini lebih taktikal, dia lebih real, lebih realistis lah, sehingga dia berasa ini blowbacknya dari unit WE ini kencang. Dan kedua unit ini memang secara FPS ternyata lebih tinggi ya, karena dulu waktu saya sering main GBB itu kebanyakan GBB dari pabrik itu keluar antara 330, 320 FPS, 320 ke 330 FPS, sedangkan dua unit ini sudah di atas 340 FPS. Which is nice, kencang, mantap. Oh ya guys, satu fitur lagi sebelum kita tembak target. Ini kan ada selektor untuk di semi dan kemudian di sini di auto guys. Jadi unit untuk Glock 18C ini dia punya auto. Kita coba tembakan saja untuk auto ya teman-teman, untuk lihatlah seperti apa unit ini bekerja ketika kita tembak auto. Oke, siap. Habis guys. Ya sudah, sambil tahan bagian apanya ini,
magazine catch-nya kita tes untuk auto. Wih, asik ya. Ini gas sebentar lagi habis. Ya, habis gas. Habis. Nice ya, auto. Handgun ada auto. Dan bagi yang ini juga ternyata teman-teman, unit WI Galaxy ini dia juga punya settingan untuk auto, punya tombol rahasia dia, yaitu di bagian bawah sini. Ini ada semacam tuas yang ketika kita pindahkan, dia itu katanya akan bisa auto juga. Kita coba dulu. Ini bisa berapa? Tahan saja. Kita coba ya. Gila. Ini harus di krono ini. Cepet sekali ini ROV-nya tinggi sekali unit ini ternyata. 3 BB per detik. Mama piara beta. Nice, dan juga konsumsi gasnya lebih ini ya. Lebih hemat untuk unit WI ini. Saya impress karena belum pernah punya seperti ini, jadi pingin punya. Oke, itu dia, kita ke shooting test. Tomorrow.